Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Rati Yunita Sitompul dari Program Ekonomi Pembangunan Reguler B. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 10. Penyebab kemunduran Islam di dunia. Penyebab kemunduran Islam di dunia itu disebabkan oleh dua faktor. Faktor yang pertama itu ada faktor internal dan faktor yang kedua itu ada faktor eksternal. Faktor internal salah satunya adalah keruntuhan Islam sering disebabkan karena para pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, terjadinya desentralisasi dan pembagian kekuasaan daerah-daerah. Yang ketiga, perpecahan antara Arab dan non-Arab, Muslim Arab dan Muslim non-Arab. Yang keempat, pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengincar kejayaan. Selanjutnya, faktor penyebab kemunduran Islam di dunia itu bisa disebabkan oleh faktor eksternal. Salah satunya dari faktor eksternal itu sendiri yaitu yang pertama, krisis di bidang politik, yang kedua, krisis di bidang keagamaan, yang ketiga, pengaruh buruk aliran-aliran lain, yang keempat, perang salib Nasrani, dan yang kelima, itu krisis di bidang pendidikan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, Islam masuk ke Indonesia itu disponsori oleh 3 teori. Salah satu teori yang pertama yaitu teori Gujarat. Teori ini diajukan oleh kalangan sejarawan yang berasal dari Belanda. Nah, seperti Jan Pichnapel, Snow Renge, dan Jean Pierre. Menurut teori ini, penyebaran agama Islam di Indonesia berasal dari Gujarat atau India antara abad ke-7 sampai dengan abad ke-13 Masehi. Nah, pada teori ini khususnya disponsori atau dijalankan oleh kalangan pedagang. Nah, yang kedua itu ada teori Mekah. Teori Mekah ini diajukan oleh Jacob Cornelis van Leur dan Buya Hamka. Dalam teori ini menyebutkan bahwa pengaruh Islam dibawa langsung oleh pedagang Arab sekitar abad ke-7 dan didukung oleh adanya permukiman Islam di Barus, di pesisir barat Sumatera, di abad ke-7, ada pula nisan pada makam wanita di Gresik, Jawa Timur yang ditulis dengan huruf Arab bergaya Kufi. Dan yang ketiga itu ada teori Persia. Teori ini terdapat argumen kesamaan antara budaya dan tradisi yang berkembang di masyarakat Persia dan di Indonesia. Nah, pada dasarnya prinsip pada teori ini didukung oleh penyebaran agama Islam di Jawa. Selanjutnya, penyebaran atau masa kejayaan Islam di Indonesia yaitu pada masa Kerajaan Samudra Pasai yang menguasai pusat perniagaan dari berbagai negeri atau negara seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Nah, komoditas dalam penyebaran kejayaan Islam di Indonesia ini, komoditas utamanya adalah lada dengan mata uang yaitu yang disebut dengan dirham. Dan salah satu kaum yang memperkuat kedudukan Islam di Indonesia yaitu disebut dengan Wali Songo. Selanjutnya, keadaan Islam di Indonesia sekarang ini yaitu Indonesia adalah negara yang memiliki populasi muslim terbesar di seluruh dunia. Jadi, pada masa sekarang ini di Indonesia ini mayoritas agama atau populasi penyebaran agama di Indonesia ini itu mayoritas Islam dengan tingkat persen yaitu 90% agama Islam dari populasi agama lainnya yaitu. Namun
karena adanya puluhan juta penduduk non-muslim, apalagi banyak penduduk yang menganut Islam di Indonesia, bukan berarti orang muslim yang mempraktekkannya sangat ketat atau nominal muslim. Indonesia salah satunya bukanlah negara Islam yang berdasarkan hukum-hukum Islam. Jadi teman-teman, tingkat masa kejayaan Islam di Indonesia itu pertama kali oleh Kerajaan Samudra Pasai dengan tingkat komunitas utama yaitu lada dengan mata uang yang disebut dengan dirham. Lalu pada masa kejayaan sekarang ini atau pada masa sekarang ini, Islam itu di Indonesia mayoritasnya adalah agama Islam dengan tingkat persen 90% dari populasi agama-agama lainnya. Jadi sekian presentasi diskusi dari kelompok 10. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan, yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penuturan kata, saya mohon maaf. Terima kasih, selamat malam.